Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue bakal unboxing review smart band dari Oase nih guys. Ini adalah Oase H10B nih guys. Gue beli ini dengan harga 229.000 di marketplace yang warna hijau ya guys. Jadi kalian bisa tebak sendiri lah marketplace-nya itu marketplace apa. Kita bakal bahas mengenai smart band ini kira-kira dengan harga segitu worth it apa enggak buat kita beli, ataukah smart band ini overpriced ya guys. Nanti kita bakal lihat sama-sama nih guys. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi video-video unboxing dan video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita mulai video pada episode kali ini nih guys. Feels ketika gue unboxing dari smart band dari Oase ini, pas paketnya sampai ke tempat gue itu lumayan rapih ya. Paketnya itu datang dengan double box dan dikemas dengan lumayan rapih. Di dalamnya ini ada box kotak warna putih seperti ini. Di bagian atasnya ada tulisan Oase dan ada tulisan smartwatch-nya nih guys. Tapi ini kalau menurut gue masuknya ke smart band ya, bukan smartwatch. Karena bentuknya yang lebih simple dan lebih kecil dibandingkan smartwatch nih guys. Di bagian bawahnya ini ada gambar dari smart band-nya nih guys. Kemudian di samping kanan kirinya ada tulisan smartwatch. Mungkin Oase mengkategorikan smart band ini adalah smartwatch. Ya boleh-boleh aja sih. Kemudian di bagian belakangnya ini ada fitur-fitur unggulan yang ada di smart band ini guys. Yang pertama itu ada fitur heart rate monitor, kemudian ada weather, kemudian ada sleeping monitor, kemudian ada alarm, dan di bagian bawahnya ini ada spesifikasi yang bakal kita bahas lebih detail di video ini nih guys. Di dalam kotaknya ini kalau menurut gue lumayan simple ya, cuman ada smart bandnya, kemudian kabel chargingnya juga nggak ada karena metode pengecasannya juga berbeda dengan wearable yang lain nih guys. Nanti kita juga bakal bahas lebih detail. Kemudian di dalamnya juga ada buku petunjuk penggunaannya nih guys. Tapi dengan manual book yang kalau menurut gue lumayan tebel itu ya, di situ tuh nggak ada gimana cara nyalain smart band ini guys. Jadi makanya pas pertama kali gue unboxing dan gue coba ya smart band ini, gue tuh bingung gimana cara nyalain dari smart band ini. Ternyata untuk nyalain smart bandnya itu ada tombol, bukan tombol fisik ya. Jadi di smart band ini tuh nggak ada tombol fisik, hanya ada capacitive touch seperti ini aja. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya di bagian bawahnya ini ada titik 3 ya. Di bagian layarnya ini adalah tombol atau area untuk kalian menyalakan smart bandnya nih guys. Jadi kalian cukup tekan yang agak lama di bagian titik 3 ini, nanti smart bandnya akan nyala nih guys. Kemudian kebingungan gue yang lain ada di bagian gimana cara ngecharge-nya nih guys. Tapi di buku petunjuknya itu udah ada sih petunjuk cara ngecharge-nya. Jadi kalian cukup lepas aja ya strapnya seperti ini. Kalau misalnya sudah terbuka, ini ada bagian dalamnya ini yang ada tembaganya ya warna kuning seperti ini. Kita langsung colokin aja. Jadi colokin menggunakan kepala charger. Ini kepala charger handphone. Kita cabut kabelnya, kemudian langsung kita colokin seperti ini. Nah, jadi seperti ini ngecasnya guys. Jadi ini cara chargingnya tinggal dicolokin aja. Cut. Kemudian pas pertama kali gua pegang smart band ini, kalau menurut gua build material dari smart band ini lumayan kokoh ya. Dari bagian strapnya ini juga lumayan lentur dan juga grippy banget ya. Jadi ini nggak licin-licin gitu, jadi lumayan solid kalau misalnya kita pegang. Di bagian pangkal dari strapnya juga ini lumayan tebal dan kaku ya. Kemudian di pergelangan tangan gue ini lumayan pas ya. Dan fitur wake to rest-nya kalau menurut gue bekerja dengan lumayan optimal nih guys. Jadi nggak ada terlalu banyak delay. Kemudian di bagian layarnya ini kalau menurut gue minimalis banget ya, apalagi dengan kondisi mati seperti ini. Jadi lumayan simple untuk bentuk dari smart band-nya nih guys. Untuk dimensi layarnya sendiri ketika menyala seperti ini, kapasitas layarnya itu ada di 0,96 inch. Jadi kalau menurut gue ini lumayan cukup ya, bisa melihat tulisan yang ada di dalamnya dengan cukup jelas kalau menurut gue. Secara dimensi smart band ini juga lumayan simple ya dan lumayan ringkas banget. Dimensinya ini di 44 x 21 x 10,5 mm nih guys. Jadi lumayan kecil seperti ini smart bandnya. Untuk beratnya sendiri ini lumayan cukup ringan ya, atau ringan banget kalau menurut gue, dengan bobot hanya 24 gram aja nih guys. Pangsa dari pengguna smart band ini adalah orang-orang yang pengen menggunakan wearable ketika mereka lagi beraktivitas tapi tanpa terbebani dengan bobot yang lumayan mengganggu di pergelangan tangan nih guys. Kemudian dengan desain yang menurut gue lumayan mungil ini, kapasitas baterai yang ada di smart band ini adalah 90 mAh yang diklaim mampu bertahan dalam standby mode sekitar 20 hari dan waktu penggunaan di 6-7 hari nih guys. Kalau menurut gue ini lumayan hemat daya ya untuk smart band dari
dari Oase ini guys. Dengan harga 229.000, kalau menurut gue itu adalah rentan harga dari sebuah smartband. Pokoknya kalau gue pribadi ya, di bawah 300.000 itu masih worth it lah untuk sebuah smartband. Kalau misalnya di atas 300.000, kalau menurut gue itu sudah ranahnya smartwatch nih guys. Tapi walaupun harganya ya lumayan terjangkau, 229.000, fitur kesehatan yang ada di smartband ini tuh nggak disunat atau nggak dipotong nih guys. Fitur kesehatannya lumayan lengkap ya. Smartwatch ini bisa membaca heart rate monitor, kemudian oximeter, dan yang ketiga adalah blood pressure nih guys. Di samping fitur-fitur pendukung lainnya seperti pedometer, jumlah kalori yang sudah terbakar, dan jarak tempuh yang sudah kalian gunakan. Ngomongin jarak tempuh, smartband ini tuh bisa membaca jarak tempuh untuk berlari, kemudian untuk bersepeda, dan juga untuk berjalan nih guys. Untuk mode olahraga yang bisa dibaca di smartband ini ada 3 mode olahraga. Yang pertama itu adalah running, kemudian cycling, dan jumping rope nih guys, atau main lompat tali gitu ya. Kalau gue sih paling gue pakai untuk jalan kaki aja atau jalan-jalan santai. Karena untuk jogging apalagi sepedaan, kalau menurut gue di masa pandemi seperti ini masih rentan beresiko tinggi banget ya. Kalau menurut gue nih. Kalau menurut kalian gimana? Harusnya kalian juga masih mematuhi peraturan pemerintah yang PPKM level 4 ini guys. Untuk ketahanan air dari smartband ini pas gua cek di kotaknya dan juga gua baca di deskripsi toko officialnya itu tidak ada. Jadi ketahanan airnya sampai sekarang gue belum tahu ini ketahanan airnya seperti apa. Cuman kalau menurut gue kalau misalnya masih kecipratan air aja, harusnya smartband ini tuh masih aman-aman aja nih guys. Karena di bagian body dari smartbandnya ini nggak ada lubang. Jadi kalau misalnya cuman kecipratan aja, kalau menurut gue ini masih aman. Tapi kalau misalnya dipakai untuk berenang atau nyelam gitu ya, atau kerendam air, nah itu gue belum tahu dan gue belum tes juga nih guys. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk smartband ini adalah Dayband nih guys. Kalian bisa langsung download aja aplikasinya dan kalian langsung bisa sinkronkan aplikasinya dengan smartband ini. Sinkron ini lumayan gampang juga sih, seperti smartwatch yang lainnya. Kalian tinggal koneksikan aja menggunakan jaringan Bluetooth nih guys. Untuk aplikasi Dayband-nya ini juga kalau menurut gue lumayan simple dan informatif ya tampilannya. Kalian juga bisa men-setup di sini settingan yang ada di wearable-nya dan juga beberapa fitur untuk membaca aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari nih guys. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan dari smartband ini guys. Pertama kali kalian gunakan smartband ini, kalian langsung akan disapa dengan watch face yang kalau menurut gue lumayan informatif ya. Di sini ada penunjuk waktu, kemudian ada tanggal, kemudian di bawahnya ada pedometer dan heart rate monitor nih guys. Untuk mengganti watch face-nya kalian cukup tekan aja di bagian bawah sini dan watch face-nya ini langsung bisa terganti seperti itu ya. Jadi watch face-nya hanya ada 2 pilihan watch face yang ada di smartband ini. Kemudian di sini ada pedometer ya, gambar sepatu seperti ini. Ini untuk menghitung langkah kaki kalian. Kemudian di sini ada jarak tempuh. Kemudian selanjutnya ada jumlah kalori yang sudah dibakar. Kemudian ada heart rate monitor ya. Kita langsung tes aja heart rate monitornya. Kemudian di sini ada blood pressure, kita langsung tes aja blood pressure-nya nih guys. Kemudian di sini ada fitur oximeter ya, kita langsung tes aja oximeternya seperti apa. Kemudian di sini ada training ya. Training kalau misalnya kita tekan dan lama di bagian training ini, di sini ada 3 aktivitas olahraga yang tadi gue udah sebut ya, yang bisa dibaca di smartband ini. Yang pertama ada running, kemudian cycling dan jumping rope nih guys. Untuk mengaktifkan ya, kalian tinggal tekan yang lama di bagian bawah sini dan langsung akan menghitung seperti ini guys. Untuk stopnya kalian juga tinggal tekan dan tahan seperti ini. Jadi buat nyalain, buat aktifin dan nonaktifinnya cukup tekan yang lama seperti ini guys. Setelah training ada fitur notifikasi ya, message notification, kemudian di sini ada more. Kalau misalnya kalian tekan juga di bagian more ini, di sini ada informasi perangkat yang digunakan, kemudian di sini ada Find My Phone, kemudian di sini ada brightness, ada 4 level brightness yang bisa kalian setup di smartband ini. Untuk menggantinya kalian cukup tekan yang agak lama seperti ini guys. Kemudian setelah brightness di sini ada power ya untuk mematikan smartband-nya. Kemudian di sini ada reset juga. Setelah more ini balik lagi ke menu utamanya nih guys. Dengan harga 229.000, kalau menurut kalian worth it apa enggak nih guys smartband dari Oase ini guys. Kalian bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah nih guys. Nah guys, mungkin cukup sekian review kita tentang smartband dari Oase ini guys. Secara overall gue kasih nilai 7,5 dari 10 nih guys. Karena pertama dari harganya ini lumayan cukup terjangkau. Kemudian fitur kesehatan yang ada di smartband ini kalau menurut gue udah cukup lumayan lengkap ya untuk sebuah smartband nih guys. Gue ucapin terima kasih buat
buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang pengen request mau di-reviewkan produk apa di next video kita, kalian bisa langsung komen-komen juga di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat!